lagi kita di channel yang penuh imajinasi, gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Kicau Jelata? Mudah-mudahan Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan tentu saja tetap semangat. Oh ya, hari ini Bang Kica ingin memohon, berharap kepada sobat-sobat Jelata yang belum subscribe ini channel, maka silakan subscribe, gratis. Dan subscribe adalah merupakan bagian dari sedekah, karena dia menjadi penyemangat bagi Bang Kica dan Bung Jela. Sobat Jelata yang berbahagia, hari ini Bang Kica berada di taman atau di hutan kota Cibubur. Dan ini adalah di pinggiran danau. Dan sengaja Bang Kica berada di pinggiran danau ini agar untuk memperlihatkan bahwa ada kemewahan di Jakarta ini. Ada hutan, masih ada, dan danau meskipun kecil juga masih ada. Dan sayang rasanya kalau kita melewati kemewahan-kemewahan ini dengan hanya tetap stay di gedung-gedung beton, di jalanan-jalanan aspal. Mari sekali-sekali berkunjunglah ke hutan kota Cibubur. Udara segar, pepohonan banyak, dan suasana sepi, tidak terlalu ramai. Jadi untuk teman-teman yang senang berolahraga, bersepeda, atau mungkin berjalan, berlari, inilah tempat yang cocok. Dan sangat memungkinkan bagi kita untuk melanggar atau tidak melakukan apa yang biasa kita lakukan di kota, yaitu menggunakan masker. Ini bukan pelanggaran karena memang jarak kita dengan pihak ketiga tidak terlalu, atau tidak ada, sangat jarang manusia kita jumpai di sini, sehingga potensi-potensi untuk saling menularkan kecil kemungkinannya. Sobat Jelata, bagaimana kalau siang ini atau pagi menjelang siang ini kicau kita isi dengan membaca sebuah puisi ringan yang beberapa tahun yang lalu Bang Kica tulis. Itu soal, ya kembali ke soal takdir, sesuatu yang pernah kita diskusikan bahwa takdir itu harus dijemput, dan yang kita harus jemput adalah takdir baik. Dan cara menjemput takdir baik adalah penuhi semua sunatullah yang menjadi prasyarat untuk datangnya takdir baik. Kalau kita ingin ditakdirkan atau menjemput takdir baik sebagai pelajar misalnya, nilai kita bagus, maka sunatullahnya adalah kita harus belajar. Kalau kita sebagai pedagang ingin menjemput takdir baik, dagangan kita laku dan laris, maka sunatullahnya adalah nomor 1, belajar melayani dengan baik, menyenangkan konsumen. Nomor 2 adalah belajar memilih barang dagangan yang laris, belajar mencari tempat berdagang yang cocok dengan dagangan kita tersebut, dan barangkali juga belajar mengelola, mengendalikan keuangan. Nah, kalau kita ingin takdir terbaik kita di bidang sosial kemasyarakatan, kita katakanlah disenangi oleh masyarakat, maka jemput takdir tersebut dengan memenuhi sunatullah yang membuat kita akan mendapatkan takdir tersebut. Misalnya kita belajar memahami karakter apa yang disukai oleh masyarakat tersebut. Kita bekerja secara tulus ikhlas, kita selalu berpartisipasi aktif dalam hal-hal yang sifatnya kemaslahatan bersama, dan banyak lagi. Baik, untuk lebih tidak bertele-tele, Bang Kica ingin membacakan puisi tersebut sambil mengajak ke teman-teman menikmati danau di hutan kota Cibubur ini. Terduduk di batas harap, kurayu siang untuk tidak temui malam. Ku ancam malam untuk jangan menjemput siang, namun semua sia-sia. Itulah takdir, itulah suratan, hukum besi alam, bukan salah retakan tangan. Pasti termangu di batas sesal, kembali waktu untuk menghapus hasil.
ku reka langkah untuk merangkai asa. Namun semua sia-sia. Itukah takdir? Itukah suratan? Atau salah gunakan tangan? Mungkin. Lalu, di mana engkau, wahai takdir? Tidak kulihat di garis tangan, tidak juga di dedaunan. Siapa sejati penentumu? Adakah engkau sebuah pilihan kebolehjadian? Atau adakah engkau sesuatu yang telah ditetapkan? Sebuah keadaan yang mau tidak mau harus diterima? Entahlah. Sebuah otoritas miliknya dan secara absolut dia berhak meletakkanmu di posisi tersebut. Lagi-lagi entahlah. Satu hal yang aku tahu, ada untung yang tak bisa diraih, ada malang yang tak bisa ditolak. Itulah hukum besi alam yang namanya takdir. Setiap yang bernyawa pasti mati. Sifat api membakar, sifat air membasahi, sifat cahaya menyinari, sifat hidup bertumbuh dan berkembang. Itulah sunatullah, hukum besi alam yang tak bisa dirubah. Dan ada untung yang sangat bisa diraih, ada malang yang sangat mungkin ditolak. Dan itu juga bernama takdir. Setiap aksi akan mendatangkan reaksi. Besaran reaksi akan berbanding lurus dengan besaran aksi. Setiap makhluk akan menerima takdirnya sesuai dengan ikhtiar-ikhtiar yang dilakukannya. Itu juga hukum besi alam yang juga takdir. Ikhtiar dan takdir bagaikan jawaban lembar ujian dan nilai rapor. Dua hal yang berada dalam ranah otoritas berbeda. Jawaban lembar ujian ada di tanganmu. Dan itu sesuai dengan ikhtiar-ikhtiar yang kamu lakukan. Sementara nilai di rapor atau nilaimu adalah otoritas guru. Ikhtiarmu adalah menjemput takdir baik dengan mempersiapkan diri sebelum ujian. Semakin baik persiapanmu, maka semakin baik juga takdir nilai ujian yang akan kamu peroleh. Lalu, sedikit nakal aku bertanya, siapakah sebenarnya sang penentu takdir? Ya, siapakah sejatinya sang penentu takdir? Sobat Jelata yang insya Allah masih tetap semangat. Demikian kicau pendek kita hari ini. Hidup hanya sekali, mari kita buat berarti. Hidup sungguh sesaat, maka mari tebar manfaat. Dan hidup itu tak lama, rugi jika tak bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.